Pelacakan kasus positif COVID-19 menjadi salah satu strategi dalam mengendalikan pandemi. Strategi pelacakan tentu tak bisa dilepaskan dari peran tracer atau pelacak kontak. Tak hanya bekerja memburu data, kerap kali mereka juga harus menantang bahaya dengan turun ke lapangan. Oh jadi ini ya saya Langkahnya mantap, menyusuri gang-gang sempit pemukiman padat di ibu kota. Berbekal APD biasa, kerap kali mereka berhadapan langsung dengan kasus suspek atau bahkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka adalah tracer atau pelacak kontak yang menjadi ujung tombak pelacakan kasus COVID. Irfan Manurung adalah salah satu dari 1.200 tracer di ibu kota. Bagi Irfan, bertugas menjadi tracer jelas tidak mudah. Bergerilya melacak kontak erat kasus positif, memastikan pemantauan suspek berjalan baik, hingga harus turun ke lapangan, menjadi pekerjaan Irfan dan rekan-rekannya sehari-hari. di puskesmas kelurahan ya, mungkin pada saat yang pertama itu datang pagi itu, kalau ada pasien-pasien yang bergejala tuh, biasanya kan kalau bergejala sistemnya kami, kalau dia gejalanya itu mengarah ke COVID, besoknya pasti kami jadwalkan swab. Nah, kami membantu di situ, kemudian untuk ada aplikasi-aplikasi dari puskesmas yang dikasih juga tanggung jawab ke kami, juga kami selesaikan. Untuk pemantauan harian, kalau misalnya jatuhnya itu kan kami untuk memantau harian itu kan biasa by WhatsApp. Karena kalau untuk menelpon saya rasa kalau untuk memantau harian itu kan sangat mengganggu. Jadi kalau misalnya dia itu tidak balas WhatsApp, biasanya kemungkinan kami datang ke situ. Sekalian kalau untuk kontak eratnya itu jatuhnya dia baru ketahuan positif nih, ketemu dengan kontak eratnya. Jadi kami pastikan tuh kontak eratnya bergejala atau tidak gitu. Irfan yang sehari-hari bertugas di Puskesmas Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara ini harus selalu siaga. Pria berusia 27 tahun ini tak mengenal istilah tanggal merah. Bagi Irfan, suka duka menjadi tracer adalah pengalaman berharga. Ia dan rekan-rekannya pun telah menyiapkan mental. Jika skenario terburuk tertular COVID-19, harus ia terima. Ada pasien yang marah-marah ke kami gitu loh. Marah-marah, ya stigma yang pertama itu yang paling mendasar yang mungkin mungkin dijumpai sama tracer-tracer yang lain itu. Masih ada yang nggak percaya itu COVID-19 itu. Apalagi kalau dia jatuhnya tidak bergejala sama sekali. Pada saat dia itu dinyatakan dia positif, dia nggak percaya. Pada saat kami mau tracing dia, dengan siapa dia berkontak, dia tetap nggak percaya. Kadang mau diblokir nomor saya, hari pertama saya bekerja, nomor saya udah diblokir sama pasien. Pelacakan kontak menjadi salah satu strategi vital pengendalian pandemi. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pelacakan diharapkan mencapai 30 orang kontak dalam satu kasus positif. Memiliki 1.200 pelacak kontak, DKI Jakarta saat ini masih kewalahan dengan penambahan kasus positif yang semakin masif. Bahkan di wilayah Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, rasio kontak masih berada di bawah 5 orang dengan positivity rate mencapai 44%. Kita ada 36 ya, terakhirnya ada beberapa yang sudah mengundurkan diri. Mereka ada di 12 puskesmas kelurahan dan satu ada di Kecamatan Tanjung Priok juga sudah. Kita memang tidak punya area, tapi kita berbagi karena kasusnya cukup banyak. Mereka terus langsung melakukan pemantauan setiap hari untuk keadaan klinis mereka, apakah ada batuk, ada pilek, ada demam, mereka tetap pantau dan mereka menginput ke sistem Silacak. Nah dari situ nanti Kemenkes akan melihat berapa sih rasio kontak tracer itu. Kita kan punya target ya paling enggak 1:10 ya. Sebenarnya WHO itu 1:30, tapi kita memaksimalkan 1. Tapi saat ini juga kita masih belum tinggi, masih 2,8 ya. Tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Bukannya melandai, kasus positif di tanah air justru melesat tak terkendali. Pelacak kontak menjadi satu dari sekian banyak pahlawan yang rela menantang segala resiko di tengah pergulatan yang serba tidak pasti. Miladia Rahma, Angga Cita Kesuma, Jakarta.